Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Inang, pemuda sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan bagi kita di minggu ini, yaitu diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12, dimulai dari ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengarkan suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom kepada jemaat yang terkasih GKPS Cililitan, GKPS Lubang Buaya, GKP Cipayung, dan GKP Cibubur. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih bisa ibadah kembali, walaupun di rumah kita masing-masing. Dan di minggu ini, di minggu kantate ini, yang artinya bernyanyi, kita mau diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bagaimana kita di tengah-tengah kondisi kita pada saat ini boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita beroleh damai sejahtera, kita beroleh sukacita dan berkat yang daripadanya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ada lagu yang begitu terkenal dari Queen yang berjudul We Are The Champion. Lagu yang sering kita dengarkan untuk merayakan sebuah kemenangan. Di mana-mana ketika ada perayaan sebuah kemenangan, lagu ini niscaya pasti akan dinyanyikan dengan begitu sukacita. Sangat jarang kita dengarkan ada lagu yang dinyanyikan saat kekalahan. Karena banyak orang selalu menghindari yang namanya kekalahan. Karena kekalahan itu tidak disukai orang. Semua orang ingin menang. Semua orang selalu ingin menang. Karena memang sejak kecil kita diajar untuk rayakan kemenangan. Kita tidak pernah diajarkan sejak kecil untuk merayakan kekalahan. Sehingga jika ada di antara kita yang naik kelas, naik jabatan, diterima universitas favorit, lulus ujian, dapat juara, dapat promosi, dan lain-lain, kita akan bersukacita, kita akan bernyanyi, sambil berkata, we are the champion. Bapak Inang, walau terkadang, dalam hidup kita tidak selalu menang. Ini kenyataan hidup kita. Ada saat-saat di mana kita mengalami kekalahan. Mungkin di akhir-akhir ini ada anak-anak kita yang belum bisa masuk perguruan tinggi. Mungkin ada di antara kita yang juga belum mendapat juara seperti tahun yang lewat. Mungkin kita mengalami kekalahan karena orang yang sahabat kita menang yang seharusnya kita ada di sana. Artinya sekali lagi,
Tidak selamanya kita menang. Ada saat-saat kita akan mengalami kekalahan. Dan pertanyaannya, kenapa kita mengalami kekalahan? Pertanyaannya bagi kita, kenapa kita tidak menang? Saudara-saudara terkasih, banyak orang yang mengalami kekalahan karena apa? Yang pertama, karena dia kehilangan antusias. Dia kehilangan pengharapan, bahkan putus asa. Banyak orang yang mengalami kekalahan karena dia kehilangan antusiasnya. Di awal-awal dia begitu antusias. Tapi seiring berjalannya waktu, dia bahkan kehilangan antusias itu. Mana antusias belajarmu yang dulu? Mana antusias melayanimu yang dulu? Mana antusiasmu bangun pagi yang dulu? Dan lain-lain. Banyak orang yang kehilangan antusias. Sehingga dia nyaris tidak beroleh yang namanya sebuah kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang mengalami kekalahan? Yang kedua, karena banyak orang tidak lagi fokus. Kehilangan fokus. Kita mungkin pernah menonton pertandingan voli atau pertandingan badminton. Ketika bola mau di-serve, semua orang diam. Semua orang tenang. Karena apa? Karena pemain butuh fokus. Dalam dunia ini juga, dalam kehidupan kita juga, kita butuh fokus. Fokuslah. Mungkin anak-anak kami selama ini tidak fokus, hari ini mari fokus. Fokus dalam pelayanan, fokus dalam pekerjaan, fokus dalam segala hal. Yang ketiga, kenapa kita sering mengalami kekalahan? Yang ketiga, karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Mari kendalikan diri mulai sekarang. Kalau memang kita semua mau menjadi orang-orang pemenang. Anak-anak kami menjadi orang-orang pemenang, kendalikan diri. Batasi diri untuk hal-hal yang tidak berguna. Kendalikan diri untuk hal-hal yang negatif. Yang keempat, karena banyak orang mengalami kekalahan, karena memang dia terlalu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan otot dan mengandalkan otaknya. Padahal sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan itulah awal dari pengetahuan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di minggu ini, apapun yang kita alami sekarang, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Dan nats kita diambil dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 yang berjudul tentang nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan tentang apa? Kemenangan Tuhan atas iblis. Kemenangan Tuhan atas setan yang menyesatkan dunia. Ia sudah dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Iblis si pendakwa telah ditaklukkan. Iblis si pendakwa, si penuduh telah dihancurkan. Dan justru itu dimulai dari peristiwa Paskah di Golgota, di mana darah Kristus dicurahkan dan Yesus mengalahkan klaim iblis yang mengatakan dia punya kuasa. Darah Yesus mengalahkan klaim iblis bahwa dia punya tahta. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika kita pernah menonton sebuah televisi atau film, dan selalu ada di akhir film itu ditayangkan itu behind the scene, di balik layar. Ternyata di balik layar tidak seindah apa yang kita saksikan, apa yang kita tonton. Tidak sebagus apa yang kita tonton di film tersebut. Bahkan hari ini, rekaman ini juga tidak seindah apa yang Bapak Ibu lihat. Behind the scene itu begitu rumit. Artinya apa? Behind the scene ada pertarungan, di balik layar ada pertarungan. Ada saling klaim, ada ketegangan, yang pada akhirnya akan berakhir dengan indah, seiring dengan selesainya proses pembuatan film dan proses pembuatan rekaman apapun itu. Itu juga yang mau dikatakan melalui nats kita hari ini. Itulah yang terjadi behind the cross.
Di balik salib ada pertarungan, ada ketegangan, ada pertempuran, ada saling klaim, ada saling menuduh, saling menjatuhkan, yang semuanya berakhir dalam satu kata, sudah selesai. Yesus menang dan iblis dikalahkan. Tetapi iblis bukanlah tipe yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Iblis bukanlah tipe good loser. Di dunia ini pun dia bergerilya. Selalu berusaha untuk mengintai, menjatuhkan, menghancurkan orang percaya. Dia seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Dia akan selalu mendakwa kita, menuduh kita, bahkan mengejar kita. Tapi Kristus yang sudah menang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita juga adalah orang-orang pemenang. We are the champion. Sehingga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapakah orang-orang yang pemenang ini? Siapakah yang bernyanyi dengan nyanyian We are the champion? Kami adalah orang-orang pemenang. Yang pertama, pemenang itu adalah dia yang percaya akan darah anak domba Allah. Percaya akan darah anak domba Allah. Artinya apa? Percaya salib. Percaya apa? Percaya pengorbanan Kristus di Golgota. Walaupun banyak orang mengatakan ketika itu bahwa salib itu adalah kebodohan, ya kebodohan bagi orang binasa. Tapi itu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada salib. Dan itu menjadi keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada salib. Karena apa? Karena darah anak domba Allah itu membawa pengampunan dosa. Membawa apa? Membawa rekonsiliasi kita dengan Allah. Membawa apa? Membawa justifikasi, pembenaran. Membawa apa? Membawa keselamatan. Sehingga dakwaan dicabut, penuduh diusir, dan kita menang. Bapak saudara-saudara sekalian, darah anak domba Allah dalam Alkitab, begitu banyak darah yang tercurah dalam Alkitab kita. Banyak sekali. Tapi dari sekian banyak darah yang tercurah, hanya darah Yesus yang mahal, hanya darah Yesus yang berharga. Kenapa? Kenapa seperti itu? Saya mau ilustrasikan seperti ini. Mungkin di depan kita sekarang ada meja di ruang tamu kita. Dan kita bayangkan di ruang tamu kita, tanpa taplak meja dan ada di sana noda besar, tumpahan susu kering. Ketika tiba-tiba tamu datang, kita langsung bergegas mengambil taplak meja dan menutupinya. Sehingga sang tamu akan melihat sebuah meja yang indah. Kita berusaha untuk menutupi. Demikianlah darah yang tercurah ketika itu. Banyak domba, banyak darah, mungkin jutaan liter yang tertumpah. Tapi semuanya itu hanya menutupi tapi tidak menghapuskan. Bedanya dengan darah Yesus, darah Kristus adalah darahnya tidak hanya menutupi tapi menghapuskan. Darahnya itu membasuh hingga tanpa noda. Sehingga dengan darah anak domba Allah, itulah dasar kita untuk menjadi orang pemenang. Itulah dasar kita untuk bernyanyi mengatakan we are the champion. Yang kedua, siapakah orang-orang yang bernyanyi, yang berkantate dengan mengatakan kami adalah pemenang, melawan sengatan, melawan berbagai macam hal di dunia ini. Yang kedua, ternyata tidak cukup hanya percaya, tapi kita juga harus bersaksi atas kesaksian mereka dan kesaksian kita tentang apa? Darah anak domba Allah tersebut.
kita harus membuat testimoni. Kita harus membuat testimoni tentang kemenangan dalam darah anak domba Allah. Testimoni, kesaksian. Saya kira di antara kita sebelum belanja barang-barang di online, sebelum mau beli produk-produk asuransi atau apapun namanya, sebelum mau beli barang elektronik, sebelum mau investasi, agar lebih meyakinkan kita, agar lebih kita percaya dan tertarik dan menjatuhkan pilihan, kita sering baca testimoni orang-orang yang lebih dahulu membeli produk tersebut. Jika dalam testimoni itu kita baca, kita lihat ada sekitar 80%, bahkan 99% cenderung menjatuhkan hal-hal yang positif tentang itu, kita akan langsung klik oke. Kita akan langsung klik tambahkan keranjang. Kita akan langsung klik saya setuju. Orang-orang yang menang harus membuat testimoni. Harus membuat kesaksian. Kenapa dia menang? Apa rahasia kenapa dia menang? Dan dia akan cerita agar bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Mari membuat testimoni. Bagaimana darah anak domba Allah benar-benar menjadi kekuatan bagi kita. Mari bersaksi. Martin Luther berkata dalam doktrin panggilannya, mengatakan bahwa dunia ini adalah biara kita. Sekali lagi, dunia ini adalah biara kita. Sebagai orang Kristen, apapun kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun keadaan kita, kita terpanggil untuk bisa menjadi saksi. Karena kita adalah imam untuk diri sendiri dan imam untuk orang lain. Sehingga dimanapun kita berada, karena dunia ini adalah biara kita akan selalu menunjukkan keteladanan. Keteladanan dalam iman, keteladanan dalam kasih, keteladanan dalam damai, dan keteladanan dalam pengharapan. Apa testimonimu, Inang, Bapak, setelah semuanya ini akan berakhir nanti? Apa kesaksianmu, Bapak, Inang, setelah ini nanti berakhir? Apa testimoni kita bagi orang lain? Sehingga dengan testimoni kita, orang akan mengatakan, oke. Orang akan mengklik, saya setuju. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapakah orang pemenang? Yang bernyanyi, yang berkantate dalam nats kita hari ini. Dia adalah orang-orang yang rela berkorban bagi darah anak domba Allah. Bahkan dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Artinya nats kita mau mengatakan bagaimana kita dalam menyaksikan darah anak domba Allah tersebut ada dedikasi yang tinggi, ada komitmen yang tinggi, komitmen yang total. Dengan memilih tetap berada di jalan Tuhan. Masihkah pilihan ini menggelora dalam hati kita sekarang? Apapun yang terjadi tetap mempunyai komitmen yang tinggi untuk tetap di jalan Tuhan. Untuk menang, ada harga yang harus dibayar. Untuk menang kita harus berkeringat. Ya kita harus berkeringat. Ya kecuali pertandingan renang. Nah, mungkin catur, ludo atau halma, nggak perlu berkeringat. Tapi dalam pertandingan untuk bisa mencapai kemenangan harus berkeringat. Ada harga yang mau dibayar. Masa ada orang untuk menang nggak mau belajar? Masa ada orang untuk menang tapi tidak mau disiplin? Dia mau menang tapi tidak mau menahan diri. Dia mau menang tapi tidak bisa fokus. Dia mau menang tapi tidak mau latihan. Artinya ada harga yang harus dibayar ketika kita ingin menang. Ada komitmen
untuk tetap di jalan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, situasi kita akhir ini makin hari makin sulit. Banyak orang sekarang menjadi marketing, makelar of everything. Tapi silakan. Tapi tetap komitmenmu adalah tetap berada di jalan Tuhan. Jangan STNK, sudah tua, nakal kembali. Itu kehilangan komitmen. Bagaimana kita mau menjadi pemenang? Kalau komitmen kita tidak bisa kita pegang. Kita harus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk bisa menjadi pemenang. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah kita sudah memiliki ketiga hal di atas? Apakah kita telah mengalahkan iblis yang hendak menguasai hati dan pikiran kita? Atau kita membiarkan iblis menguasai hati dan pikiran kita sekarang? Mari berpikir sebagai pemenang, bahwa kita akan menang menghadapi situasi ini, bahwa kita akan menang mengatasi ekonomi sulit ini sekarang, bahkan kita akan menang untuk melawan kejenuhan, kebosanan kita ini, sehingga dengan gagahnya kita akan berkata, we are the champion. Menarik, kalau kita nanti bisa diputarkan di rumah masing-masing setelah khotbah ini, lagu yang berjudul Perahu Cinta. Lagu Perahu Cinta. Ada hal yang menarik di sana. Saya bacakan syairnya yang jika diperhadapkan kepada iman percaya kita, ada benarnya juga. Biarkan badai menghadang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Tetap percaya, walau badai menghadang. Jangan dengarkan cerita iblis. Jangan pikirkan omongan iblis. Cinta di dalam hatiku hanyalah untukmu seorang. Karena di degup jantungku bernyanyi hanya untukmu. Walau bumi terbelah, ku akan tetap setia. Bahkan di relung hatiku yang ada hanya cintamu. Mungkin ini lagu ini, syairnya, nyanyian ini boleh menjadi penguat bagi kita agar kita tetap setia, kita tetap percaya, dan kita mau membayar harga kalau memang kita ingin mau menang. We are the champion. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau telah nyatakan kemenangan-Mu yang menjadi jaminan atas kemenangan kami. Biarlah kami berkantate, bernyanyi, memuji segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kiranya Engkau menyertai kami senantiasa. Engkau yang memelihara kami dan melimpahkan berkat-Mu atas kami. Sehingga kami semakin melihat betapa dalamnya, betapa luasnya dan tingginya kasih-Mu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menang, terimalah doa kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, mari kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, sudah diberitakan kepada kita tentang yang baik yang dikehendaki Tuhan, yaitu kejujuran dan kebenaran. Berpegang teguh pada firman Tuhan dan rendah hati. Usahakanlah mengerjakan panggilan yang telah ada padamu. Yakinlah, Tuhan akan menyertai dan menguatkanmu untuk melakukan yang baik. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.